Oke, balik lagi di Devi Debat Viral. Devi adalah sebuah konten diskusi atau memperdebatkan suatu hal yang sedang viral atau yang sedang ramai diperbincangkan. Sekarang di Devi kali ini akan sangat berbeda. Kalau sebelumnya di Devi dibagi ke dalam dua tim, tapi sekarang kita akan mendengarkan opini atau pendapat dari masing-masing peserta yang akan ikut berdiskusi pada hari ini. Langsung aja kita undang dulu teman-teman yang akan ikut diskusi pada hari ini. Oke, kita udah kedatangan nih teman-teman yang akan ikut diskusi pada hari ini. Sebelumnya, kenalin dulu, nama gue Rizky Ramadan Firdaus. Di sini gue akan bertindak sebagai host dan juga ikut berdiskusi bersama kalian. Perkenalin dulu, nama Anda siapa? Nama gue Iqbal Wijaya. Pekerjaan sekarang lagi sibuk ngapain? Gue sih nggak kerja, cuma bisa disebut gue seorang yang baru terjun ke dunia internet. Nama gue Muhammad Anda, umur 19 atau 18, antara itu lupa. Lagi sibuk ngapain? Kesibukan itu karena kuliah lagi libur, jadi gue sarjana YouTube sejak Sarjana 2000 gitu. 2000 berapa? Udah lama dah dari berapa puluh tahun yang lalu ada kali. Oke. Kan baru Enggak. Udah dapat Gua Pak. sudah ada. Tolong dong. Oke. Ya. Oke, kenalin, gue Arin. Kerjaan nonton SMR. gue lihat lo ngiklanin suatu produk. Iya. Udah goblok Tolong. Oke. Nah, sekarang kan lu udah pada tahu nih, sekarang tuh yang lagi rame tuh perbandingan lah YouTube yang dulu sama yang sekarang. Kan dulu tuh ada istilah yang terkenal ya. YouTube lebih dari TV. Nah, sekarang YouTube isinya orang TV. Pendapat kalian menurut kalian gimana? Menurut gue tidak apa-apa juga ya, karena kan artis-artis TV membawa masanya ke dalam YouTube. Jadi nonton YouTube itu lebih kompleks, status sosial ekonominya atau dari kotanya gitu, semakin luas penontonnya. Kalau dari gue kenapa artis masuk YouTube? Menurut gue fair aja sih, karena artis itu dia ngincer kepopuleran, dan sering perkembangan zaman populernya itu, kalau dulu kita mau populer itu harus di TV, sekarang kita bisa populer di YouTube. Makanya artis mungkin masuk YouTube karena itu, karena tuntutan pekerjaan juga. Dapat duit kan sih. Kalau dari gue nggak masalah ya, orang TV itu masuk ke YouTube. Yang penting isi konten dia, karena dia kan dari TV aja udah banyak penggemar, ya kan, udah banyak yang nonton. Nah, pas dia masuk YouTube itu tergantung gimana konten dia, mengedukasi atau enggak ke penonton-penontonnya. Tapi ini nggak sih, maksudnya kan dengan masuknya orang-orang TV nih, takutnya ngerubah sistem yang di TV nih, misalkan kayak drama settingan yang sekarang kan, terus juga semua sekarang jadi ngejar rating atau trending. Ya bisa jadi sih, negatifnya itu mungkin konten-konten kreator yang baru memulai karirnya bakal mati langsung. Nah, dan susah buat naik. Cuma ya begitulah dunia. Karena ketutup artis itu. Iya. Tapi udah terkenal duluan. Tapi sebenarnya sih ya nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Semoga aja membawa dampak yang bagus lah buat yang lain. Kalau dari Bapak gimana, Pak? Tadi kalau dari gue sendiri kan yang gue takutkan atau yang gue sayangkan yaitu sistem TV itu sekarang terbawa ke YouTube gitu loh. Langsung aja kita ke yang kedua nih. Perbedaan YouTube dari zaman dulu sama YouTube yang sekarang nih. Menurut kalian dari sudut pandang kreator bisa, dari sudut pandang lo sebagai penikmat, apa nih? Gue mau dari sudut pandang gue sebagai penikmat, perbedaannya mungkin konten-konten kreator yang gue ikuti sejak lama tidak membuat suatu karya yang seperti dulu lagi, yang mungkin biaya produksinya besar atau karyanya itu dikonsepkan dengan lebih detail. Menurut gue yang sekarang rada ya itu males. Gak apa ya, silahkan hujat saya nanti, tapi menurut gue ya kayak gitu. Okay. Terus untungnya di beranda gue tuh konten-konten kreator yang gue suka yang muncul. Cuma kalau di trending ya kan, gue nggak pernah ngeliat trending, isinya drama. Ya gue nggak ngikutin, gue nggak mendukung. Jadi sebagai penikmat, tapi lu masih menikmati nggak sih YouTube yang sekarang itu? Masih. Sama artis-artis gitu. Oh, kalau artis gue nggak ngikutin. Nggak ngikutin sama sekali. Nggak ngikutin sama sekali.
Jadi tetap berarti YouTube lama. Sebenarnya ya tergantung lu sebagai penontonnya aja. Oke. Lu pengen nonton apaan? Oke sih. Gimana? Kalau dari gue ini sih YouTube lebih ikutin perkembangan zaman. Jadi kayak misalnya YouTube dulu itu kan YouTube itu dulu masih kalah sama TV populernya. Orang-orang pada nonton TV kan, jam sekian nonton TV, mantengin TV. Sedangkan YouTube itu cuma beberapa orang aja yang punya internet doang. Iya. Nah sekarang itu kita semua udah punya internet, terus YouTube itu jadi terkenal, YouTube itu jadi makin besar. Jadi banyak orang yang mau masuk YouTube itu buat terkenal daripada mau terkenal lewat TV. Kalau dulu orang pengen terkenal lewat TV, sekarang orang mikir YouTube bisa kok, jadi dia lewat YouTube. Makanya mungkin kayak yang gue sebut tadi, artis-artis itu pindah ke YouTube karena YouTube juga penonton yang normal di luar dari ibu rumah tangga dan anak-anak banyak di YouTube juga. Jadi tapi kalau misalnya dari konten yang dulu ada sih yang sama, terus ada juga yang ngikutin perubahan zaman juga. Misalnya kayak Chandra Leo, dia kan ngikutin sekarang nih lagi pada demen apa gitu juga kan, dikembangin lagi. Oke, kalau dari Ibu ini. Kalau gua sebagai penonton ya, Iya. dulu itu gua kalau nonton YouTube selain sekarang kan gue suka ASMR nih. Selain itu kan gue suka musik. Jadi kalau dulu tuh gue kalau nonton YouTube ya isinya MV beranda gua, Oh, musik video, karena yang sering gue tonton itu musik. Nah kalau zaman sekarang gue lihat beranda isinya vlog, iya. vlog. Tapi ya gue skip, gue lihat yang bener-bener gue sukain gitu. Terus juga YouTuber tuh yang bener-bener mikirin konten itu sekarang jadi sedikit. Karena kan kalau orang-orang kan kalau lihat itu pengennya nih idola gue harus upload. Ya. Nah tapi kalau konten yang lain yang benar-benar mikirin konten Yang itu bener, mikir ya. konsep. Jadi nggak yang setiap hari upload atau seminggu sampai 3-4 kali Oh, gitu. oke. Tapi menurut lu kan sekarang banyak banget ya YouTuber lama malah jadi pensiun ya. Harusnya dia ini nggak sih, maksudnya ngikutin masanya gitu. Ngikutin, harusnya kan sekarang kan mungkin eranya berubah nih. Oh iya. Kalau menurut gue sih untuk ngikutin masa nggak harus sih. Mungkin karena dia dulu itu udah terkenal, dia udah punya banyak nama, Iya. dia udah bisa kemana-mana. Misal kayak Bayu Skak, dia udah bisa bikin film, dia udah bisa jadi pembicara. Jadi dia keluar quit YouTube karena untuk fokus ke yang lebih besar itu. Karena dia udah besar di YouTube di dulu, sekarang cari yang lebih besar lagi. Menurut gue sih begitu. Kalau menurut gue ya tadi apa? Ikutin pasar Yang maksudnya. ngikutin pasar. Enggak juga sih, karena di YouTube itu lu bisa pakai idealisme lu dengan bebas. Nggak ada yang larang gitu. Lu pernah lihat gak sih YouTuber lama nih yang masih tetap eksis sekarang kan? Ya semuanya juga tetap eksis ya, tapi maksudnya yang pernah lu lihat ada nggak sih yang lama-lama kontennya berubah nih, ngikutin masa gitu? Chandra Leo, Channelnya Bayu Skak juga berubah. Bayu Skak yang tadinya Bioskop gue udah yang dia gaming, dia ngobrol-ngobrol, sekarang dia kayak lebih nampilin dia speak di depan umum, atau dia tentang bahas konten film. tapi berarti berubahnya tuh enggak karena apa ya, bukan ngikutin tren misalkan ngevlog atau pamer mobil-mobil gitu, enggak Mungkin ya? passion dia sendiri. Iya, tetap ke passion dia kan. mungkin dia berkaryanya bukan untuk YouTube lagi. Iya ya, berarti kan YouTuber lama tuh mungkin keluar atau pensiun dari YouTube bukan alasan sistem yang sekarang, tapi justru ada planning mungkin yang lebih besar ke depannya kan. Ya, kayak Reza Arab, dia kan cabut tapi bikin ini kan e-sport tuh. Nah itu jadi ada planning ke depan sehingga harus ninggalin YouTube kali. Langsung berarti kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada statement yang mengatakan gini, YouTube hari ini tuh bukan untuk berkarya tapi untuk berbisnis. Menurut gue itu nggak salah juga sih, karena kan kita pasti misalnya gue YouTuber ya, Ya, gue juga pengen dong ada AdSense. nah nggak munafik juga lah ya. Iya, ya emang itu tujuannya, tapi nggak karena duit nggak harus juga bikin konten sembarangan gitu. Walaupun netizen Indo itu lebih suka yang kontroversi, Nah, tapi sebenarnya ya sih kita good harus news. pintar-pintar lah jadi apa namanya content creator. kalau dari lu sendiri. Gua ini buat bisnis ya, buat bisnis nggak salah sih, karena Sebenarnya nggak salah juga sih. kalau media sosial tuh sekarang udah beragam banget. Lu apa namanya di Instagram, Facebook itu bisa buat jualan, bisa buat iklan kan, Iya. dan itu udah lumrah banget. Dan menurut gua tergantung kita mau nonton orang bisnis atau kita mau nonton karya. Tapi jujur gue juga nggak tahu sih sebenarnya masalah duit kayak Tapi gitu. lumayan sih pas gue lihat apa kayak vlog mereka, bisa
kayak dia ngomong-ngomong gitu di YouTube tentang gimana perjalanan YouTube dia, emang ya lumayan sih duitnya. Kerja keras. Lumayan kan, Iya. tapi nggak bisa dibilang semua buat bisnis untuk sekarang ya, tapi mungkin masih ada juga youtuber yang emang jadiin YouTube tuh cuma tempat berkarya aja buat nyalurin karyanya dia gitu kan. Kayak ini kayak Pak Jokowi kan nggak di AdSense itu di YouTube-nya. Masa iya YouTube-nya buat ngenalin dia juga kan, dia mau buat ngenalin negara juga. iya, berarti kan masih ada yang nggak semuanya bisnis lah ya, mungkin ini kali ya Ya, ekstrim. bisnisnya lebih Ya, kencang lebih orang mikir buat bisnis doang nih. Kalau dulu kan MV masih ada kayak apa Makanya namanya? orang upload setiap hari tuh Nah karena itu makanya mereka kayak upload setiap hari, kayak apa ya, bisa aja gitu dapat Pokoknya konsep apa aja dulu. dah buat dijadiin konten gitu. Iya. Jadi akhirnya yang penting ada duitnya Yang gitu. penting penonton terpuaskan ya. Iya. Sebenarnya upload setiap hari nggak apa-apa, yang penting jelas gitu. Kayak misalnya mungkin kalau di Indonesia banyak kali yang upload setiap hari itu karena terpaksa, karena emang harus upload setiap hari ini biar terkenal. Tapi kalau di luar negeri kayak PewDiePie atau kayak tadi gue sebutin Linus Tech Tips, dia tiap hari tapi bagus semua videonya, kayak nggak dipaksain. Kalau yang sekarang nggak bagus gitu. Enggak, kalau sekarang kan banyak yang kayak dipaksain harus setiap hari, Oh, apaan aja Karena dibahas. requestan Lu ngeliatnya dipaksain gitu ya. Apaan aja dibahas kan, kayak yang Jadi kan mereka kayak bukan aneh-aneh request gitu kan. dibahas. Jadi kalau kayak luar negeri gitu kan kayak atau yang ngomongin Iya. teknologi gitu kan emang ngikutin ini berita. Ya, karena kemampuan intelektualnya Beda. juga beda gitu. Tapi ada ini nggak sih, maksudnya pengaruh dari penonton gitu, penonton misalkan mintanya setiap hari, makanya konten creator sekarang jadi setiap hari gitu. Jadi kayak ada tuntutan gitu. Iya, Aduh, kayak ada subscribe gua pengennya tuntunan dari setiap penonton hari. juga. Kalau itu ya tergantung setiap konten kreatornya Iya. sih. Mau Kalau di- gua ya tidak. Lu nggak- Saya yang harus mengendalikan Berat. masa. Nah, itu Berat. mungkin ya, ini opini gua, kalau orang dari karya mungkin nggak bakal mikirin, bukannya mikirin penonton tuh kan ya, tapi nggak bakal, kalau emang menyusahkan dia, menyulitkan dia, nggak bakal diikutin kan. Iya. Cuma mungkin gua menuntut diri gua sendiri sih buat Nah. upload mungkin setiap Nah, minggunya itu. deadline. Nah, itu cara lu buat muasin penonton kan. Iya, sama buat ini juga kedisiplinan diri Iya. gua sendiri. Tapi kan nggak ngikutin apa maunya penonton harus ini. Karena tidak ada yang request. Nah, ada gua. Tidak Video ada gua tuh yang belum request. punya impact yang besar di Iya juga masyarakat. sih. Iya. Ya karena yang nonton kita juga kan teman-teman deket doang ini. Tapi yang gue tahu juga apa ya, banyak justru youtuber yang udah, yang mungkin upload setiap hari justru tertekan sih menurut gue. Ini sih. Ya kalau dipaksain tertekan pasti. Karena gua nggak Tertekan ngikutin ya, banget. jadi gua nggak tahu sih kehidupan seorang youtuber yang Iya, upload iya, setiap iya. hari. Misalnya gue juga pernah dengar tuh dari podcastnya youtuber besar yang di Indonesia sekarang lah. Dia justru ya gitu, maksudnya subscriber tambah banyak, tekanan juga pasti pressure-nya tambah banyak. Iya lah, gua juga di rumah pengen males-malesan gitu. Kalau setiap hari buat video ya anjing lah. Oke, berarti itu kan ini kan apa, salah satu impactnya kalau lu emang tujuan utama YouTube ini bisnis gitu, emang buat nyari uang gitu kan. Yoi. Pertanyaan yang keempat nih, ada komentar tentang yang ngatain konten sampah lah, konten cuman pamer-pamer kekayaan. Menurut lo pantas gak sih kalau itu tuh disebut konten sama? Kalau dari gua dulu nih ya, dari gua, kalau menurut gua nggak pantas ya, nggak pantas karena dia udah upload tiap hari, capek dong pasti. Terus dia juga beli properti tuh, mobil gitu, emang nggak mahal? Pasti mahal dong beli mobil kan. Iya, bro. Masa dikatain konten sampah? Kalau menurut lo gimana nih? Menurut gua konten sampah itu ada dan pantas untuk dibilang itu sampah. Iya. Konten yang merugikan masyarakat sih menurut gua yang bisa dibilang konten sampah. Kayak banyak kan contohnya, gua walaupun gak nonton tapi ngikutin beritanya di Twitter, kayak Ferdian Paleka Iya. yang ngeprank ngasih batu ke waria. Menurut gue itu prank sampah karena dia merugikan seseorang. Terus ada juga yang dikasih uang 15 juta untuk buat buka puasa. Menurut gue itu udah sampah banget sih. Lu cuman apa nih ya, kontennya ngambil hati nurani manusia lain gitu, Iya juga sih. menguji keimanan manusia lain. Lu siapa anjing, malaikat? Kalau lu mah ambilnya 15 juta bang. Iya gua ambil. Ya maksud gue gitu, konten yang disebut sampah yang merugikan masyarakat, seseorang atau Nah itu emang makhluk hidup lain. Tapi kalau yang karena gue banyak dapat komentar, gue ngeliat komentar yang konten sampah gini tuh ditujukan kepada
yang baru-baru nih, konten-konten yang ya bisa dibilang yang terkenal lah, yang cuman misalkan kayak drama settingan gitu, kayak beli-beli ini lah, beli-beli itulah, itu juga disebut konten sampah. Menurut lu gimana? Menurut gue ya gue cari aman aja lah. Ya itu bukan konten sampah tapi tidak layak untuk ditonton. Ya oke. Menurut gue perkataan konten sampah itu ini sih relatif, maksudnya kalau di Indonesia ini kan banyak banget. Kalau lihat sinetron kenapa sampai sekarang masih banyak, karena banyak peminatnya. Iya, Walaupun mungkin kita di Jakarta sedikit kita di lingkup kita ngelihat untuk sinetron sedikit, tapi di daerah-daerah pasti banyak. Iya. Nah mungkin kalau misalnya konten sampah ini bener kayak yang dibilang tadi, yang ngerugiin itu menurut gue itu patokan paling fixnya konten sampah. Tapi sisanya yang lain itu ya buat artis-artis atau yang orang-orang yang lain yang nggak merugikan tapi disebut konten sampah, itu masih relatif. Kayak misalnya artis-artis misalnya dia beli mobil atau bikin drama, itu kan jatuhnya bisa vlogging, bisa atau dia bisa apa namanya Mencari kesenangan dia diri iya, sendiri mencari aja. kesenangan. Atau emang drama di media sosial salah kan ya, yang penting kita tahu apa yang kita tonton aja. Kalau misalnya emang kita suka, kita apa namanya, emang kita mau nyarinya yang gak mau drama, emang kita nggak mau yang kayak gitu, ya udah kita tinggal cari yang lain. Menurut gue sih emang udah luas banget media sosial. Sebenarnya harusnya simple ya, maksudnya nggak usah sampai Kalau suka ya tonton, kalau enggak ya iya, maksudnya nggak usah sampai komentar konten sampah lagi gini kan. Kecuali emang yang itu tadi patokan yang ngerugiin orang lain itu. Jangan-jangan bisa jadi orang-orang nonton cuma buat komen doang ya. Iya. Ada Tinggalin gitu. komen, Ada loh gitu. jauh. Ada loh kayak gitu. Ada sih. Kalau dari lu Rin gimana? Kalau gue pengen gabungin mereka berdua ya, Iya. karena gue juga setuju sama dia juga. Karena emangnya sih kalau yang merugikan itu pantas aja di sebut Dicap. iya dicap konten sampah. Tapi kalau yang artis-artis itu menurut gue itu tergantung niat dia. Kalau gue lihatnya sih mereka niatnya karena ingin menghibur. Tapi kalau misalnya penonton nggak suka atau nganggap itu sampah, nggak usah komentar, nggak usah lihat, dan udah skip aja. Itu Ya, Berarti makanya kan tadi gue ngomong gak layak tonton itu menurut gue ya. ini semua opini kita aja. Kesimpulannya kan pendapat lu bebas berpendapat, tapi Ada yang usah suka gitu. ngehujat gitu loh. iya nggak usah ngehujat. Langsung giveaway sistem yang salah. Gimana menurut lu? Enggak juga sih, karena kan nggak semua penonton itu kayak gue ya. Gue kalau ngeliat giveaway pengen gitu ikut, tapi kalau kadang ngeliat banyak banget, harus skip deh. Tapi apa ya, orang-orang tuh kalau mau nonton YouTube nggak cuma pengen nonton doang, tapi pengen Iya. juga dapat hadiahnya. Nah, Tapi yang bikin giveaway ini, karena kan udah banyak tuh yang datang ke YouTube dia. Nah gimana dia bikin konten yang bagus karena udah terkenal sama itu, dan si subscribe itu nggak ninggalin mereka, nggak cuma subscribe doang tapi nggak nonton. kalau dari gue sendiri nih ya, gue setuju sama perkataan Kaju dari Skinny Indonesian 24. Katanya giveaway ini kan bukan politikus sebenarnya. Jadi gimana lu pengen dapat hadiah nih kok, pengen dapat hadiah, tapi lu harus subscribe gue. Itu kan berarti sama aja dia kayak ngebayar subscriber nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi kan? In a hard way. Kalau dari lu gimana? Salah nggak Kalau sih? menurut gue tergantung motivasinya apaan. Giveaway yang kayak gitu, kayak lu sebutkan tadi, salah. Salah. Menurut gue yang benar itu kayak reunion. Hadiah yang pure hadiah. Iya, Dan iya. dia memberikan topik reunion. Iya. Tapi yang dapetnya itu harus kayak lomba dulu buat video viral. Nah itu tuh semacam apresiasi kepada Apresiasi. penonton giveaway-nya. Jatuhnya apresiasi kan, Dan bisa jadi itu juga ngebawa masa buat subscribe juga, bisa jadi. tanpa mengharapkan kan Iya, sebenarnya, tanpa mengharapkan gitu. subscriber gitu. Tapi secara tidak langsung itu justru Iya. menarik subscriber. Kalau dari lu gimana? Ya itu ada orang itu giveaway ada macam-macam, misal kayak apa namanya, ada tuh yang YouTuber Mobile Legends. Dia dulu yang bagus dulu gue ikutin, cuma kalau yang dari gue lihat sih ya, Iya. dia pas ada subscribe, dia mau naikin subscriber ke angka ini, dia bilang ayo buruan kita mau subscriber ke angka ini, ayo cepetan karena ada giveaway. Maksudnya dia tuh harus subscribe, harus ikut harus gimana sih?
harus subscribe kalau mau dapat giveaway. Nah itu yang Harus itu kayak buat naikin gitu, ayo dong kalian buat subscribe ya, nanti bakal ada giveaway gitu kan. Itu kan kurang rapi. Tapi kalau misalnya kayak apresiasi kayak buat lomba giveaway ya nggak apa-apa. Atau ada makanya sekarang kan ini juga kan apa, jadi banyak di komentar yang nggak sesuai sama videonya. Iya, Apa sih be Nah, yourself? itu. Ay, tapi itu kayak Terus ada random. juga sih, ada juga yang misalnya dia abis kena kasus nih, iya. buat nutupin hujatan-hujatan, Oh, ditutupin sama giveaway. ngalihin isu gitu. Nah itu kayak minta maaf gitu, kayak minta maaf deh ini gue kasih gini ada mungkin. Sebenarnya sih selama itu duit dia ya, namanya juga strategi kan. Sekarang kan penonton nggak lihat karya tapi lihatnya hadiah, ya kan? Relatif lah. Relatif lah. padahal kadang gue mikirnya percuma loh tuh banyak subscribe tapi yang nonton dikit. Ya, ya tulis. Ya kalau lu mikir beli follower itu fine aja ya, mungkin giveaway dengan cara gitu fine aja juga menurut lu. Iya. Tapi kalau lu nggak demen orang yang beli follower karena sesuatu tertentu, mungkin lu bisa nggak suka juga sama cara giveaway kayak gitu. Lihat yang terakhir nih dari obrolan kita hari ini. Harapan lu nih sebagai penikmat atau sebagai content creator, buat diri lu atau buat orang lain terserah. Harapan lu buat content creator di YouTube apaan? Dari dulu. Ayo gue ngeblank dulu nih. Yang lain dulu. Nyebat Boleh. tuh nyebat. Lagi ngeblank nih dia Be nih. yourself and never surrender. Masih komen ya. Biar dapat giveaway lu. Apa tadi untuk kedepannya ya, terserah sih kan mau pakai gimana, tapi yang penting nggak ngerugiin orang. Dan YouTube ini udah ada pasarnya, jadi lu mau kayak gimana pun, kalau emang ada pasar yang cocok sama lu asal nggak ngerugiin orang sih fine aja. Tapi kalau misalnya kalau gue pribadi sih, gue nyediain ada YouTube gue khusus, YouTube pribadi gue itu buat portofolio doang, Oh, buat naruh-naruh buat karya. naruh-naruh lu. jadi biar gampang gitu, biar gampang nih lu mulai portofolio di sini gitu. Berarti lu manfaatin media YouTube salah satunya itu kan. Bisa buat apa ya, bisa buat bisnis, yang penting nggak ngerugiin orang sih menurut gue. Kalau dari lu? Kalau dari gue sendiri nggak apa-apa kalian berkarya, tapi benar jangan ngerugiin orang, terus pikirin konsep, jangan ngasal kalau bikin konten. Mungkin terakhir dari gue nih ya. Kalau dari oh iya. sorry. Ini dulu Pak, aduh gimana sih? Ya tadi gue sempet mikir lama banget. Dapat tuh. Nggak ada yang gue harapin buat konten kreator yang lain gitu. Wah, ada. Menurut gue ya itu harapan buat gue aja sih, Iya. sebagai konten kreator yang baru memulai karirnya di dunia internet. Kita Semoga- semua baru lah ya. Semoga gue bisa menemukan target pasar yang jelas lah. Yoi, penonton tetap. Iya, penonton tetap. Itu harapan kita semua sih. Iya. Iya. Ini harapan, ini buat yang terakhir dari gue, harapan ini terserah ya, lo mau mau dengerin apa kali juga nggak masalah. Tapi harapan gue tolong dong. Tapi harapan gue jangan jadiin uang itu sebagai tujuan utama, tapi lo berkarya akan menghasilkan uang. Itu aja dari gue sih. Oh, sama ini mungkin bukan harapan buat konten kreator ya, harapan buat brand atau sponsorship. Siap. Semoga lebih melihat lagi lah ya, mana yang pantas buat dibantu, mana yang Lihat kualitas dibanding publisitas. iya gitu. Ayo Jangan pasti nyari melihat views publisitas saja. Pasti nyari publisitas lah bal, kan dia jualan. Biar Iya lebih semangat sih. lagi yang ini ya. Maksud gue biar yang- keren gitu. Tapi jadi dia terlihat keren gitu kan Iya. ketika dia mensupport orang-orang keren tapi nggak kelihatan dunia gitu. Iya, biar yang benar-benar berkarya tuh nggak ya begini doang. Allah nggak ada iklan. Biar semangat lah, tolong lah. Iya, it's okay. Udah. It's okay. Oke, mungkin pembahasan kita pada hari ini cukup segini aja ya. Sekali lagi ini cuman opini atau pendapat kita. Satu. Apa Boleh, tuh? Pak? Pesan. Ya, boleh Tadi, silakan. menurut gue sih buat zaman sekarang jangan fokusin YouTube itu buat karir lu, jangan fokusin YouTube itu jadi karir lu, tapi mungkin YouTube buat nyari nama masih bisa. YouTube buat nyari nama, lu punya suatu produk atau kalau lu punya suatu rumah produksi, YouTube buat nyari nama itu bisa, tapi jangan fokusin ke YouTube karena susah dan udah banyak artis juga, dan AdSense di Indonesia nggak segede AdSense luar negeri dan bisa dibilang Oke. paling kecil. Oke. Ya udah, sekian dulu Devi pada hari ini. Mungkin buat kalian yang mau diundang ataupun
ikut berdiskusi nih di sini, bisa aja langsung DM Instagram Kontainer Official, sama juga DM gua aja juga bisa. Ada di mana Pak? Ada di mana? Ini di sini. Ah iya, editornya lu kan. Sini, Jangan ada dong. di sini, ada di Susah sini. dong. Di sini. Ya udah, mungkin segitu aja Devi pada hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Tapi itu opini kita sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tutup. Tapi kita siapkan buat bertanggung jawab atas kata-kata yang kita lontarkan. ini saya lihat dulu di edit. Iya. Nanti kalau emang ini kita Ntar kalau butuh klarifikasi Nah, jangan lah, itu jangan aja. ikut lah. Lu cari aman banget lu. Tahu cari aman, takut apa lu? Jangan takut. Ya, Yang nonton kali. kita juga orang-orang. udah dong Pak. ini Oh iya waktu iya saya. iya. Oke, jadi buat kalian mungkin ada ide atau saran buat kita ngebahas apa lagi di sini, bisa tinggalin juga di kolom komentar. Ya udah, mungkin Iya, Nek. kalau lu suka sama karya di Kontainer nih, lu boleh subscribe. Tapi kalau cuman dipaksa sama temen atau disuruh subscribe, ini nggak usah lah. Ya udah, kita bakal balik lagi di Devi selanjutnya. Be yourself. Be yourself, never surrender. Bye bye. Dadah. Bye. Terima kasih semua. Cut. Cut.